Selamat pagi, saudara. Kita mengucap syukur sama Tuhan dapat selalu tetap di dalam kebersamaan kita. Kita ada di dalam badai, namun kita juga ada di dalam kebersamaan. Togetherness inilah jadi tempat di mana Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan juga memberikan pertumbuhan di dalam hidup kita masing-masing. Nah saudara, minggu lalu kita belajar prinsip togetherness. Dan saat kita mempraktekkannya, maka segala yang baik akan bertambah di dalam hidup kita. Salah satu contohnya saja saya ambil dari yang minggu lalu untuk mengingatkan kita. Yaitu prinsip togetherness yang berkata, jangan menganggap dirimu lebih pandai dari orang lain. Nah saudara, hal tersebut adalah hal yang sangat menjadi berkat dalam kehidupan kita jika kita terus mempraktekkannya. Saudara bayangkan dalam relationship saudara dengan orang lain, baik itu dengan anak saudara atau mungkin dengan pasangan saudara, suami dan istri, ataupun dengan teman oikos atau teman-teman kerja, kolik saudara, atau di sekolahan, di tempat kuliahan saudara, atau di dalam segala macam relationship yang ada dalam hidupmu. Ketika engkau dapat terus memiliki prinsip togetherness ini, yaitu tidak menganggap diri lebih pandai dari orang lain, maka relationship yang sudah baik pasti akan menjadi lebih baik lagi. Dan saudara, relationship yang tadinya tidak baik, saya yakin maka akan mengalami pemulihan demi pemulihan sehingga relationship tersebut akan menjadi relationship yang baik. Karena itu teruslah praktis firman Tuhan, praktis prinsip-prinsip togetherness yang telah kita belajar dan alami kebaikan dari Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan juga berulang kali berbicara kepada kita bahwa di saat badai, berharaplah penuh pada janji-janji dari firman Tuhan. Dan janji firman Tuhan ini akan terus digenapi dalam hidup kita di saat kita hidup melakukan firman Tuhan. Kita perlu sekali untuk tidak menyerah dalam melakukan firman Tuhan di dalam krisis ini. Katakan sama-sama, melakukan firman Tuhan. Amin. Nah saudara, janji Tuhan saat kita melakukan firman adalah demikian. Yang pertama, hidup kita tidak akan tergoncangkan. Lalu yang kedua, hidup kita akan tetap grow and fruitful. Lalu yang ketiga saudara, segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan ketika kita melakukan firman. Nah saudara, itulah yang menjadi kekuatan kita sama-sama. Dan itulah yang saya terus akan dorong saudara dan ingatkan saudara. Lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Sungguh badai ini tidak akan membuat kita menjadi berkurang. Badai ini akan membuat kita menjadi semakin lebih kuat dan semakin lebih baik. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada satu ayat yang saya ingin ajak saudara melihatnya, yaitu dari Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Bunyi firman Tuhan adalah demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, kata Tuhan, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Saudara, lewat Nabi Yesaya, Tuhan berkata kepada kita, Dia tidak mencari kesempurnaan, namun yang Dia rindukan adalah hati yang mau menurut dan mau mendengar firman Tuhan. Bahkan Dia memberikan janji, jika kita mau menurut dan mendengar firman Tuhan, maka kita akan memakan hasil baik. Katakan sama-sama, hasil baik. Saudara, itulah janji dari Tuhan. Karena itu berharaplah pada janji ini. Sungguh ini akan terjadi ketika kita mau punya hati yang mau menurut dan juga mau mendengar firman Tuhan. Walaupun masih gak sempurna. Saudara, saya sendiri juga adalah pribadi yang belum taat total sama Tuhan. Saya penuh dengan kekurangan. Namun hati saya selalu memiliki kemauan. Hati saya selalu mau untuk menurut dan mendengar firman Tuhan. Itulah yang kemudian membuat semua dari kita, hati seperti itulah yang membuat semua dari kita dapat mengalami
kebaikan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu tentang build each other up. Build each other up. Karena ini adalah hal berikutnya yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kita masih ada di dalam krisis badai seperti hari ini. Ayat firman Tuhan saya ajak saudara lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian. For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. Christ died for us so that whether we are dead or alive, when he returns, we can live with him forever. Ayat 11, so encourage each other and build each other up, just as you are already doing. Nah saudara, ayat ini bicara dengan sederhana sekali, yaitu Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan kita diselamatkan saudara. Dan akan tiba waktunya Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita, lalu kita akan tinggal, kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Right? Nah, meanwhile, ketika Tuhan Yesus belum datang, ada dua proyek yang Tuhan Yesus kasih. Lewat firman Tuhan ini dinyatakan kepada kita. Yang pertama, encourage each other. Dan yang kedua, proyeknya yaitu build each other up. Build each other up spiritually. Itu adalah tugas kita, tanggung jawab kita, proyek dari Tuhan. Dan kita perlu melakukannya hari ini walaupun kita sedang ada di dalam badai. Karena itu ini yang saya ingin ajarkan. Bagaimana kita dapat melakukannya dengan baik. Proyek dari Tuhan ini, misi dari Tuhan ini yaitu build each other up spiritually. Biarlah lewat hidup kita, saudara seiman kita akan mengalami pertumbuhan dalam kerohaniannya. Lewat hidup kita, saudara seiman kita, orang-orang sekitar kita yang relate dengan kita dapat mengalami iman mereka dibangun, hidup mereka dibangun secara spiritually. Nah saudara, bagaimana kita dapat melakukan hal ini dengan baik saudara? Nah saudara, ada dua hal yang saya ingin kasih buat saudara. Merupakan kebenaran dari firman yang akan membuat kita dapat melakukan proyek dari Tuhan ini dengan baik. Yang pertama saudaraku, believe it or not, is relate about your personal relationship with word of God. Karena itu yang pertama saudara, poinnya adalah deepen your personal relationship with word of God. Hubungan pribadimu dengan firman Tuhan perlu diperdalam. Nah saudara, ini adalah cara pertama untuk kita bisa lebih efektif dalam membangun kerohanian orang-orang sekitar kita. Nah saudara, kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh kemampuan saat hubungan pribadi kita dengan firman Tuhan diperbaiki dan terus diperdalam saudaraku. Nah Kolose 3 ayat 16 saya bacakan dari Amplified Bible. Kolose 3 ayat 16 saudara, bunyinya demikian. Let the spoken word of Christ have its home within you, dwelling in your heart and mind, permitting every aspect of your being. Lihat saudara, jadi let the spoken word of Christ itu masuk sampai ke dalam, tinggal di hati kita, pikiran kita, dan mempengaruhi segala aspek keberadaan kita sebagai seorang manusia. Ya, as you teach spiritual things and admonish and train one another with all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. Jadi saudara, deepen your personal relationship with God adalah hal yang paling kita perlukan untuk kita mampu untuk build each other up spiritually. Nah saudara, saat kita bisa deepen our personal relationship dengan firman, kita dapat mengajarkan firman dengan lebih baik kepada saudara seiman kita. Kita dapat memberikan teguran yang membangun, yang berasal dari firman Tuhan. Teguran itu akan menjadi teguran yang mengubahkan karena ada kuasa firman di dalamnya. Kita dapat membimbing saudara-saudara seiman kita juga dengan hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita dapat memperdalam personal relationship kita dengan firman Tuhan? Nah, saudara,
saudara ada beberapa hal yang akan saya ajarkan hari ini. Cara yang pertama, tentu langkah yang pertama untuk kita dapat memperdalam relationship kita dengan firman Tuhan. Yang pertama, treat God's word as a precious gift. Saudara, inilah yang sikap hati yang kita perlu miliki dulu, saudaraku. Yesaya 59 ayat 21 dari terjemahan Contemporary English Version. Firman Tuhan berkata demikian. The Lord says, "My people, I promise to give you my spirit and my message," atau word. "This will be my gift to you and your family forever. I, the Lord, have spoken." Jadi saudara, kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya, kepada kita lewat Nabi Yesaya, firman Tuhan berkata bahwa Ia telah memberikan kepada kita rohnya dan juga firman-Nya sebagai hadiah. Saudara, ketika kita diajak untuk bisa menghargai, ya, untuk bisa treasure the word of God as a precious gift, saudara, itu adalah pernyataan dari firman Tuhan sendiri bahwa word of God itu adalah gift yang berasal dari pribadi yang mencintai kita. Jadi sudah seharusnya kita memiliki sikap hati yang bisa treasure God's word as a precious gift. Karena ketika kita memiliki sikap ini, the way we treat God's words in our life itu akan sangat berbeda, saudara. Ketika kita bisa menghargai firman Tuhan, kita bisa benar-benar treasure it well, kita akan sangat merespek akan setiap perkataan firman, dan kita akan sangat menyayangi setiap perkataan firman. Kita nggak akan memandang sepele setiap perkataan firman Tuhan. Karena itu ini merupakan hal pertama yang perlu sekali untuk kita bisa deepen our relationship dengan firman Tuhan. Sikap hati yang treat God's word as a precious gift. Kita jadi care banget sama firman Tuhan. Nah, itu yang pertama yang kita perlu. Yang kedua, untuk kita bisa deepen our personal relationship dengan firman Tuhan, setelah kita memiliki sikap hati menghargai firman dengan amat sangat sebagai precious gift, yang kedua, kita juga perlu sikap hati ini, yaitu humbly accept whatever God say. Humbly accept whatever God say. Nah, saudara, firman Tuhan saya ajak saudara untuk membacanya dari Yakobus 1 ayat 21. Saudara, Yakobus 1 ayat 21 berkata demikian. So, get rid all the filth and evil in your life and humbly accept the word of God has planted in your heart, for it has the power to save your souls. Saudara, lihat yang saya garis bawahi. Humbly accept the word of God. Inilah sikap hati yang kita perlukan. Itu yang membuat akhirnya kuasa dari firman tersebut kemudian dapat bekerja dengan maksimal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam setiap area hidup kita. Nah, saudara, tanda bahwa kita humbly accept the word of God itu seperti apa tandanya? Cirinya apa? Sehingga kita tahu kita sudah memiliki sikap hati ini. Cirinya sederhana, saudara. Tandanya adalah demikian. Kita punya willingness to study the word and do whatever it say. One more time, willingness to study the word and do whatever it says. Nah, saudara, ketika kita punya ya tekad ini, willingness ini, keinginan ini, kerinduan ini, saudara, maka hati kita telah memiliki kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan. Nah, karena itu, saudara, ya saya breakdown lagi. Bagaimana caranya untuk kita study the word of God and do whatever it say. Nah, saudara, saya akan ajarkan hal ini. Ya, jadi saya breakdown lagi, saudaraku, untuk saudara hari ini. Ya, jadi saudara tolong ikuti ya dengan baik, saudara. Kalau saudara saya encourage untuk saudara bisa mencatatnya. Ya, saya ingin ajarkan bagaimana saudara dapat
membangun willingness ini dalam study the Word of God and do whatever it says. Jadi ada 4 step. Yang pertama dulu, ya 4 step DIY Bible study, saudara. Alright? Yang pertama, yang diperlukan untuk kita mempelajari firman, yang pertama, step yang pertama yaitu lakukanlah observation. What does it say? Ya, itu adalah questionnya, observation. What does it say? Apa sih yang firman Tuhan ngomong? Yang sedang aku baca ini, dia ngomong apa nih firman Tuhan? Nah, saudara, untuk lebih jelasnya begini. Di step ini, ya, kamu simply just observe the Word of God. Sama sekali nggak berusaha untuk interpret atau try to figure out what's the meaning of it. Jadi cukup observe, ya. Catat, what does it say? Ya, perhatikan, catat, what does it say? Nah, saudara, kalau saudara ingin study Bible, ya, saudara perlu mencatat. You need to write something. Boleh di buku, atau di handphone, atau di laptop saudara, atau mungkin di kertas kecil yang saudara tempel di Alkitab saudara. Berbagai macam cara saudara bisa lakukan. Namun untuk study Bible, ya, Bible study, you need to write something. Kalau saudara enggak menulis apa-apa, itu namanya Bible reading, bukan Bible study. Nah, saudara, itu yang pertama, observation. Nanti saya akan perjelas saudara dengan contoh. Yang kedua, interpretation. Jadi yang pertama cara kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, yang pertama observation. Yang kedua baru interpretation. What does it mean? Ya, nah saudara, dalam step ini kita digging more about context atau mungkin background dari firman Tuhan yang sedang kita mau pelajari, yang telah kita baca tadi, yang kita telah write down poin-poinnya, ya. Nah, kita mulai digging more, ya, konteksnya apa, backgroundnya apa, ya, maksudnya apa, ya, atau perikop sebelumnya bicara apa, atau perikop sesudahnya bicara apa, untuk supaya kita dapat memperoleh pengertian yang lebih broad, saudara, tentang perikop yang kita sedang baca. Lalu kemudian mungkin kota ini dulu penduduknya seperti apa, ya? Ya, Tuhan Yesus kenapa masuk ke dalam pelayanan di kota ini? Ya, kenapa Tuhan Yesus nggak mau masuk ke dalam pelayanan di kota tersebut? Ya, saudara, atau hewan ini simbolik, atau hewan ini memang literally nggak ada maksud lain, memang nama hewan, ya, bukan simbolik. Jadi kita bisa terus mencoba menginterpretasikan setiap bagian-bagian yang kita sudah catat tadi, saudara, dari bagian observation tadi, ya. Lalu ini adalah bagian interpretation. Nanti saya akan jelasin lebih lagi. Nah, lalu step yang ketiga yaitu correlation. Ya, what other verses explain it? Nah, correlation ini adalah step di mana kita mulai compare dan correlate verses yang bicara hal yang sama dengan apa yang kita sedang study, yang kita sedang pelajari. Nah, saya biasa suka Google, ya, di Google saya masukin search-nya what Bible said about this, ya, nanti akan keluar, saudaraku. Ya, mungkin what Bible said about marriage, or what Bible said about couples, what Bible said about crisis. Nanti akan keluar, saudaraku, ya, website yang bisa kasih kita ayat-ayat di Alkitab yang bisa bisa kita compare atau correlate, saudaraku. Nah, biasanya keluarnya tuh yang saya suka pakai di openbible.info, ya, openbible.info. Nah, saya suka pakai yang dari situ, saudara. Nah, jadi sangat baik untuk Bible study kita, saudara, untuk kita bisa mencari ayat-ayat lain itu bicara seperti apa tentang hal yang sama. Sehingga akhirnya dari ayat ke ayat kita dapat memperoleh pengertiannya. Lalu yang keempat, dalam kita mempelajari firman Tuhan, kita belajar Bible, yang keempat, step yang keempat yaitu application. Do whatever it says. Nah, saudara, sekarang saya kasih contoh buat saudara. Jadi, saya akan membaca dari Filipi 2 ayat 19 sampai 30. Oke, Filipi 2 ayat 19 sampai 30, saudara boleh catat ini. Nanti selesai dari firman Tuhan, saudara boleh baca, ya, di rumah saudara masing-masing, atau saudara mau membahasnya di dalam Oikos, silakan.
Jadi saya baca dari Filipi 2 ayat 19-30, lalu saya ingin mempelajarinya. Nah, saya masuk ke step yang pertama. Jadi supaya cepat saya langsung masuk ke dalam step yang pertama. Saya melakukan observation. What does it say? Mulai dari ayat 19. Filipi 2 ayat 19. If the Lord Jesus is willing, I hope to send Timothy to you soon for a visit. Then he can cheer me up by telling me how you are getting along. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus berharap untuk dia bisa mengirimkan Timothy untuk visit jemaat di Filipi. Oke? Itu ayat 19. That's the things yang dikatakan di ayat 19, itu yang saya catat. Jadi saya catat Paul berharap untuk mengirimkan Timothy kepada jemaat Filipi. Lalu ayat 20. Ayat 20, I have no one else like Timothy who genuinely cares about your welfare. Ya, ayat 20 saya tulis lagi saudara. Yang dikatakan adalah Timothy orangnya genuinely cares akan keadaan hidup jemaat Filipi. Saya tulis. Lalu ayat ke-22. Ya, ini step yang pertama ya, observation. Lalu ayat ke-22, but you know how Timothy has proved himself. Ayat 22 bicara lagi tentang pribadi Timothy. Saya tulis, Timothy has proved himself. Lalu ayat 25. Meanwhile, I thought I should send Epaphroditus back to you. He is a true brother, co-worker, and fellow soldier, and he was your messenger to help me in my need. Paul ternyata ingin kirim satu orang lagi, Epaphroditus namanya. Epaphroditus ini adalah seseorang yang seperti brother, lalu seperti fellow co-worker, dan juga seperti fellow soldier bagi Paulus. Saya tulis itu, saudara. Lalu ayat 26. I'm sending him because he has been longing to see you, and he was very distressed that you heard he was ill. Jadi alasannya, jadi rupanya ayat ini bicara tentang alasan Rasul Paulus mengirim Epaphroditus. Nah, Epaphroditus ini ternyata dia adalah pribadi yang menantikan untuk bisa ketemu jemaat Filipi. Dan dia juga baru sembuh dari sakit. Saya tulis itu, saudara, di observation step. Lalu, dalam studi saya berikutnya, ayat ke-30. For he risked his life for the work of Christ, and he was at the point of death while doing for me what you couldn't do from far away. Jadi rupanya Epaphroditus ini dia sakit. Dia sempat sakit, dan sakit itu disebabkan oleh karena pelayanannya dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dia sangat berani memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu adalah observation sampai di ayat ke-30 dari ayat yang ke-19. Jadi saya catat itu semua. Lalu masuk ke step yang kedua, interpretation. Lalu saya baca lagi semua yang saya telah catat tadi, saudara, dari awal ayat 19 sampai ayat 30, dan kemudian saya akhirnya dapat melihat dan saya dapat pengertian. Nah, ini interpretation saya mulai masuk, saudaraku. Ternyata ada dua orang yang Paulus mau kirim ke Filipi. Dua orang ini lalu dijelaskan oleh Paulus karakter-karakternya menurut penilaian dari Rasul Paulus. Dan kemudian waktu saya melihatnya lagi, rupanya bagian firman Tuhan ini sedang mengajarkan kepada kita tentang karakteristik of man or woman of God. Dan yang pertama itu dari Timothy punya karakteristik. Ya, dari Timothy punya karakteristik yang pertama, a godly man is caring. Jadi godly man itu orangnya adalah orang yang caring. Ya, karena dikatakan di dalam suratnya Rasul Paulus tadi, Timotius adalah orang yang genuine care. Lalu yang kedua, karakteristik yang kedua dari seorang godly man adalah trustworthy.
ya, trustworthy, ya, dependable, faithful, proven. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Timothy has proved himself, ya, proven trustworthy. Nah, saudara, yang dimaksudkan dari karakter Timothy yang prove himself ini tadi, yaitu di mata orang-orang sekitar, di mata jemaat di Filipi, dan juga di mata Rasul Paulus, sudah terbukti bahwa Timotius ini adalah seorang yang benar-benar trustworthy, benar-benar setia, ya, benar-benar dependable, benar-benar bisa diandalkan. Lalu yang ketiga, godly man juga ada seorang yang kooperatif. Kooperatif adalah seorang yang bisa bekerja sama, ya, menjunjung tinggi togetherness. Ini adalah godly man. Karena Rasul Paulus juga menyebutkan lewat karakternya Epaphroditus. Epaphroditus adalah seorang yang dianggapnya sebagai, rasakan oleh Rasul Paulus sebagai brother, sebagai fellow worker. Ada kata fellow worker, lalu fellow soldier. Ya, jelas sekali Epaphroditus ini orangnya gampang atau enak untuk diajak kerja sama. Lalu yang keempat, godly man adalah seorang yang considerate, penuh pengertian. Seorang yang bisa menilai orang lain, ya, nggak hanya dari apa yang dikatakan atau perbuatannya saja, namun juga bisa memikirkan perasaan orang tersebut. Godly man adalah seorang yang considerate. Oke? Nah, yang kelima yang dinyatakan dalam surat Rasul Paulus tadi, yang kelima adalah godly man is courageous. Karena Epaphroditus tadi, ya, dia seorang yang berani, berani untuk kebenaran, berani untuk pekerjaan Tuhan, berani ambil resiko, bahkan rela meresikokan nyawanya demi pemberitaan Injil. Jadi seorang godly man ada seorang yang berani, courageous, seorang yang considerate, seorang yang cooperative, seorang yang trustworthy, and seorang yang caring. Nah, saudara, itu yang kemudian saya dapatkan dari observation, ya, yang saya sudah tulis. Lalu itulah interpretation yang saya dapatkan, saudara. 5 karakteristik godly man. Lalu kemudian yang saya lakukan, step yang ketiga, saya correlation dengan ayat-ayat yang lain. Ya, jadi saya Google, saudara, what Bible said about Timothy, what Bible said about Epaphroditus, what Bible said about godly man, what Bible said about godly woman. Lalu keluar tuh semua, saudaraku, ya, ayat-ayat yang bicara hal-hal yang sama. Lalu saya catat. Dan kalau saudara dengerin saya khotbah, saya sering pakai beberapa ayat untuk menjelaskan ayat yang sedang dibahas, saudaraku. Nah, dalam studi kita akan menemukan dan kita akan diteguhkan. Sehingga akhirnya, saudara, kita pun kemudian dapat kebenaran yang sesungguhnya tentang apa yang kita telah interpretasikan tadi, saudaraku. Nah, sekarang masuk ke step yang keempat. Setelah saya menemukan peneguhan itu, yang keempat, application-nya bagaimana? Karena ini yang penting, saudara. Ketika kita benar-benar mau accept firman Tuhan dengan rendah hati, kita perlu mempelajarinya. Lalu, nah, ini yang keempat, kita perlu kemudian apply dalam hidup kita. Application-nya gimana? Supaya kita bisa do whatever it says. Oke, dari 5 karakteristik ini saya renungkan, ya, which of this am I going to work on in my life this week? Ya, dari 5 ini, yang mana yang saya mau mulai coba praktis dalam hidup saya minggu ini? Do I need to be more considerate? Do I need to be more courageous for the cause of Christ? Do I need to be more caring and think about other people? Do I need to be more cooperative with the people surround me? Start with my oikos and my ministry. Yang mana yang aku perlukan untuk aku lakukan, aku praktekkan minggu ini. Nah, saudara, kita perlu bikin decision untuk melakukannya dengan segera. Dan melakukannya benar-benar dengan sungguh-sungguh sampai kita mengalami adanya terobosan. Dan terobosan itu pasti terjadi sebab firman Tuhan itu memiliki kuasa. Yang kita perlu lakukan adalah mau
untuk terus melakukannya. Mau untuk terus menurut dan mendengarkan. Nah saudara, ketika kita mau belajar firman seperti ini dan melakukannya, kita akan benar-benar bisa semakin dalam hubungan kita dengan firman Tuhan. Kita akan merasakan adanya keintiman yang istimewa dengan firman Tuhan. Treasure word of God as a precious gift. Humbly accept the word of God by studying and do whatever it says. Maka kita akan dimampukan untuk semakin bisa membangun orang lain menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Nah saudara, yang kedua yang kita perlu miliki juga untuk supaya kita lebih efektif dalam build each other up spiritually. Yang kedua, ask and listen actively. Actively. Ya, ask and listen actively. Nah saudara, kita perlu menjadi pribadi yang mau meluangkan waktu kita untuk kita bisa bertanya dan mendengarkan dengan aktif, ya, saudara-saudara seiman kita yang ada di sekitar hidup kita. Ya saudara, kita perlu aktif untuk mendengarkan tentang hidup mereka, tentang story mereka, tentang mood mereka, tentang pikiran mereka, tentang decision mereka, in order kita bisa mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya kita bisa mengalami doa kita menjadi doa yang berkuasa. Yakobus 5 ayat 16. Ini adalah ayat yang terakhir. Saudara, untuk poin ini, Yakobus 5 ayat 16. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produce wonderful results. Confess your sin. Saudara perhatikan ayat ini. Confess your sins. Ini adalah stage trust yang paling dalam between satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dalam sebuah relationship. Karena itu saudara, untuk bisa sampai ke sini, perlu sekali kita mau menjadi pribadi yang terlihat aktif untuk menjadi pendengar yang baik bagi saudara seiman kita itu, saudaraku. Sehingga dia bisa mengenalinya. Dan terus kita mesti belajar terus untuk menjadi pendengar yang baik yang dikenali oleh dia. Dan terus menerus tidak menyerah sampai trust itu kemudian kebangun, saudaraku. Between kita dengan saudara seiman kita itu. Ketika trust itu semakin kebangun, maka akhirnya saudara seiman kita pun dapat menceritakan segalanya, saudaraku. Ya, nah ayat ini bicara tentang level trust yang demikian. Jadi level trust yang terbangun, yang dimana dibangunnya dengan cara kita mau aktif untuk bertanya dan menjadi pendengar yang baik bagi saudara seiman kita. Ya tentu juga kita harus trustable, saudaraku. Sehingga akhirnya semakin hari, akhirnya kita punya saudara seiman yang kemudian memiliki level trust yang mendalam dengan kita. Sehingga akhirnya dia bisa menceritakan ya berbagai macam struggle, kelemahannya, kekurangannya yang dia sangat butuh untuk disupport dan didoakan oleh dirimu. Nah saudara, kita perlu menjadi pribadi yang demikian. Kita perlu belajar ini saat kita ada hari ini di dalam krisis ini. Nah saudara, akhirnya ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa untuk saudara seiman ini yang udah menceritakan semuanya, saudara, kita yang berdoa dan juga saudara seiman kita yang didoakan, kita semua akan sama-sama mengalami kuasa doa yang belum pernah kita alami sebelumnya. Begitu dahsyat, begitu hebat, yang kemudian akan produce wonderful results seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Karena itu saudara, mari build each other up. Gunakan waktu di dalam krisis ini untuk kita lakukan proyek ini. Dan lakukan terus sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Deepen your personal relationship with the word of God and us listen actively, saudara seimanmu. Lakukan ini. Dan kita sama-sama akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.